Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 12 dari kelas Pancasila G935. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait proyek Citizen kami dengan judul Analisis Strategi Inovasi Berkelanjutan dalam Pengurangan Limbah Plastik di PT Unilever sendiri. Nah, proyek ini sendiri itu berkaitan dengan mata kuliah pendidikan Pancasila karena kami ingin menilai sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan keberlangsungan perusahaan besar seperti Unilever. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami sendiri. Yang pertama adalah saya sendiri, Miftahur Rahma dengan NPM terakhir 095. Saya Nadia Romkinanti, NPM terakhir 333. Saya Muhammad Zulkarnain dengan NPM terakhir 441. Perkenalkan nama saya Sebi Hanif dengan NPM terakhir 469. Hal yang melatar belakangi kelompok kami untuk membahas isu ini adalah sampah plastik yang menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, menurut data Greenpeace sendiri pada tahun 2023 menyebutkan bahwa PT Unilever sendiri sudah memproduksi sekitar 1.700 saset plastik setiap detiknya, atau sekitar 53 miliar saset per tahun. Nah, sebagian besar sampah plastik tersebut tidak dapat didaur ulang dan akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan di laut dan tanah. Dari situlah kami ingin mengkaji apakah inovasi yang dilakukan oleh PT Unilever sendiri benar-benar berdampak nyata atau hanya sebatas klaim semata. Nah, tujuan dari Project Citizen kami sendiri yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab lingkungan yang dijalankan oleh PT Unilever. Yang kedua adalah menilai kesesuaian antara klaim keberlanjutan dan praktik di lapangan. Yang ketiga adalah mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar penilaian etika dalam kebijakan keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya Nah, akan dijelaskan oleh teman saya. oke, terima kasih pada teman saya. Saya akan menjelaskan kembali. Nah, di sini kami akan menggunakan poster sebagai penjelasan visualnya. Dalam poster kami ini di bagian kiri atas menunjukkan komitmen dan target perusahaan. PT Unilever memiliki target untuk mengurangi 50% plastik baru. Nah, mereka juga menargetkan 100% kemasan plastik bisa didaur ulang pada tahun 2030. Dia juga berkomitmen ini menjadi bagian dari visi global PT Unilever untuk menciptakan ekonomi sirkular. Nah, selanjutnya ini bagian pada kanan atas menunjukkan pilar inovasi pengurangan plastik, strategi hulu hilir. Nah, terdapat tiga strategi utama yang kami temukan yang diterapkan oleh PT Unilever itu. Yang pertama yaitu less plastik. Nah, less plastik itu mengurangi penggunaan plastik per produknya. Nah, yang kedua itu ada better plastik. Dia menggunakan plastik yang dapat atau lebih mudah didaur ulang. Nah, yang ketiga itu no plastik. Dia mengembangkan kemasan non plastik atau sistem isi ulang atau bisa disebut refill. Jadi tidak memproduksi produk dengan kemasan plastik yang baru. Nah, lalu bagian kanan bawah dia menunjukkan sistem hilir yang PT Unilever, upaya pengurangan produk kemasan plastik. PT Unilever juga menjalankan beberapa inovasi. Nah, yang pertama ini ada refill station, yaitu gerai isi ulang untuk memproduksi seperti Rinso, Sunlight, dan Lifebuoy. Program Smart Refill ini mesin ini sudah diterapkan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Nah, upaya ini diusung dan diintegrasi dalam kampanye dengan hashtag pilih-pilih pakai lagi. Nah, pemanfaatan teknologi Creasolve RDV untuk mendaur ulang saset fleksibel. Creasolve bekerja dengan menggunakan pelarut khusus yang secara selektif melarutkan satu jenis polimer dari plastik kemasan. Teknologi ini kemungkinan Unilever untuk mencapai target mereka dalam mengurangi penggunaan plastik baru dan meningkatkan kandungan plastik daur ulang dalam kemasan. Nah, yang ketiga ini ekonomi sirkular dan bak sampah sebagai bentuk kolaborasi dengan masyarakat. Nah, pendekatan ekonomi sirkular ini juga ini untuk mengatasi permasalahan sampah. Nah, terutama ini sampah plastik, yang dimana artinya plastik akan digunakan kemudian diolah dan memberi manfaat ekonomi dalam ekonomi bisnis. Nah, terkait pengurangan sampah plastik, kami memiliki kerangka kerja yang menjadi dasar seluruh strategi yang diterapkan, yaitu mengurangi plastik, plastik lebih baik tanpa plastik. Nah, pada intinya, ekonomi sirkular dan bak sampah ini merupakan upaya PT Unilever
untuk mengurangi limbah plastik dengan melibatkan masyarakat. Nah, dalam proses pengumpulan daur ulang ini agar memiliki nilai ekonomi kembali, namun sayangnya program ini seperti Crash-Off pada berskala pilot project dan belum diterapkan secara luas di Indonesia. Nah, ini dari hasil analisis yang kami ketemui, ada kesenjangan besar antara klaim dan praktik di lapangan. Ini pada hingga tahun 2025, ini baru 57% kemasan Unilever yang benar-benar yang bisa didaur ulang. Dan saset fleksibel hanya sekitar 13%, yang dimana artinya sebagian besar berakhir di TPA. Nah, tantangan terbesar ini cukup biaya tinggi dan infrastruktur daur ulang yang belum merata dan kesadaran konsumen juga masih rendah. Dan untuk poin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk memahami lebih dalam bagaimana strategi inovasi berkembangnya Unilever, dengan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, kami menganalisis untuk mengaitkan kebijakan dan praktik perusahaan dengan 5 Pancasila sebagai dasar sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila satu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Unilever memiliki tanggung jawab etis terhadap kelestarian lingkungan karena alam adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Produksi plastik sekali pakai dapat menyebabkan pencemaran berarti tidak menghormati dan merawat ciptaan dari Tuhan. Maka, komitmen terhadap keberlanjutan harus dipandang sebagai wujud iman dan moral spiritual, bukan hanya strategi bisnis. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Pencemaran plastik terhadap Pencemaran plastik berdampak langsung kepada masyarakat, terutama kelompok yang rentan tinggal di sekitar TPA atau daerah yang tercemar. Ketika perusahaan hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak lingkungan, itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Sebaliknya, program seperti refill station dan kolaborasi pengelolaan limbah menunjukkan tanggung jawab sosial yang lebih beradab. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, upaya keberlanjutan Unilever yang melibatkan berbagai pihak seperti startup lingkungan yaitu Alner, masyarakat dan sektor informasi seperti pemulung bank sampah. Ini mencerminkan semangat kolaborasi dan persatuan. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan hingga akhir. Unilever seharusnya menjalankan praktik keberlanjutan secara transparansi dan partisipatif. Jika perusahaan hanya melakukan greenwashing, yaitu klaim ramah lingkungan tanpa bukti yang nyata, hal ini melanggar prinsip kejujuran dan kebijaksanaan. Karena sila ini menekankan perlunya musyawarah dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan kemasan sekali pakai yang menguntungkan perusahaan namun membebankan biaya lingkungan kepada masyarakat bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Sebaliknya, jika perusahaan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan ekologis, maka nilai sila kelima benar-benar akan terwujud. Kemudian selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan. Ada beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh PT Unilever, yaitu infrastruktur daur ulang masih sangat minim, kemudian teknologi seperti Crash-Off membutuhkan biaya yang sangat besar, lalu yang ketiga kesadaran masyarakat terhadap refill ini masih sangat rendah, yang keempat yaitu dukungan regulasi dari pemerintah belum konsisten. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis kami di sini, Unilever ini memang sudah menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Tapi memang implementasinya di sini masih belum optimal. Jadi diperlukan lagi sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakatnya agar program seperti refill station dan juga daur ulang yang mereka jalankan itu bisa berjalan dengan efektif. Jadi dengan demikian nilai-nilai Pancasila itu bisa dapat benar-benar terwujud dalam tindakan nyata, bukan hanya sekedar narasi saja. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap analisis ini bisa menjadi refleksi bahwa keberlanjutan lingkungan bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang berlandaskan Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.